Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richard Bagus Saputra, NIM 2023 11084. Kelas 1C Manajemen UMK. Di sini saya akan membahas Bachelor Rich Plasma untuk anti-aging dalam tinjauan hukum Islam dalam jurnal Gemawi Rawodra volume 13 nomor 1 bulan April tahun 2022 yang ditulis oleh Elok Faiko dan Kirna Tawadu. Penuaan merupakan suatu penurunan fungsi biologi yang dialami oleh setiap individu. Kecepatan proses penuaan berlangsung berbeda-beda pada masing-masing individu, tergantung dari genetik mereka, gaya hidup, dan lingkungan. Terdapat beberapa teori yang menerangkan alasan individu menjadi tua. Dan teori yang paling dikenal adalah teori radikal bebas yang berkata bahwa radikal bebas menyebabkan kerusakan pada sel yang berdampak pada penuaan. Kerusakan tersebut diakibatkan rusaknya molekul yang elektronnya terhisap radikal bebas. Sinar UV atau sinar ultraviolet matahari merupakan pemicu penuaan akibat radikal bebas. Konsep penuaan terbagi menjadi dua, yaitu konsep intrinsik dan konsep ekstrinsik. Konsep intrinsik merupakan sebuah proses penuaan alamiah yang berlangsung sejak usia 20-an. Sedangkan konsep penuaan intrinsik disebabkan oleh kerusakan kumulatif dari radiasi UV. Beberapa dampak dari radiasi UV berwujud kulit yang kasar pada permukaannya, bercak-bercak putih dan kekuningan, serta kerutan kasar dan halus. Tetapi terlepas dari proses normalitas penuaan tersebut, akan selalu ada kecenderungan untuk mencari treatment dengan diagnosis yang tepat dalam mengatasi penuaan. Sebab pada beberapa kejadian, proses penuaan bisa dicegah melalui ilmu kedokteran yang akurat dan spesifik. Salah satunya treatment tersebut adalah platelet rich plasma atau PRP. Terapi ini juga dikenal sebagai terapi vampir, yaitu perawatan kecantikan yang berasal dari darah segar milik pasien sendiri berupa prosedur nol bedah dengan menggunakan terapi koktail berupa substansi cairan seperti platelet rich fibrin matrix atau PRFM. PRFM sendiri merupakan gel yang diambil dari darah pasien yang kemudian disuntikkan pada beberapa area yang menjadi target seperti di wajah dan leher yang bertujuan untuk peremajaan kulit, menghilangkan dan mengurangi kerutan. Di sisi lain, berdasarkan kajian Majelis Ulama Indonesia MUI 2018 dan Syarifuddin tahun 2015 menyatakan bahwa darah hukumnya najis, sehingga penggunaannya sebagai media terapi untuk pengobatan adalah haram karena tidak bersifat darurat. Daruri merupakan kebutuhan tingkat pertama yang harus terpenuhi untuk keberlangsungan hidup manusia. Kebutuhan utama ini dalam bagian usul fikih disebut dengan daruri. Terdapat 5 perkara yang harus terpenuhi sebagai unsur yang melengkapi kehidupan manusia, yaitu yang pertama jiwa, yang kedua agama, yang ketiga akal, yang keempat harga diri, dan yang terakhir adalah harta. 5 perkara ini disebut ad-daruriyatul khams. Hukum Islam menjelaskan bahwa darah merupakan suatu perkara yang najis dan haram, yang berakibat pada hukum penggunaannya yang dilarang. Perkara ini diterangkan pada beberapa ayat Quran serta hadis sebagai berikut. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging, babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dalam surat An-Nahl ayat 115. Para ulama sepakat bahwa berobat untuk mendapatkan kesembuhan hukumnya wajib, sehingga terapi yang menggunakan produk olahan darah untuk pengobatan yang dimaksudkan untuk menjaga eksistensi jiwa manusia apabila keselamatan jiwa terancam, maka untuk mengobatinya diperbolehkan menggunakan berbagai cara sebagai upaya kuratif. Berkaitan dengan pengobatan yang digunakan, maka boleh menempuh berbagai metode penyembuhan asalkan tidak menempuh jalur syirik. Di sisi lain, jika penggunaan darah diperuntukkan hanya sebagai suplemen yang berfungsi untuk kebutuhan berhias, khususnya pencegahan penuaan, maka hukumnya jelas haram. Kebolehan darah sebagai
obat dan terapi hanya untuk kebutuhan mendesak atau darurat. Meskipun darah bermanfaat bagi kesehatan, hukumnya haram tak haram, karena keharaman darah itu seperti hammer, bangkai, serta babi. Bagaimana paparan yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa menggunakan darah manusia sebagai media untuk merawat kecantikan merupakan sesuatu yang diharamkan. Keharaman menggunakan darah disebabkan hukum asal darah adalah najis, dan berobat dengan perkara najis adalah sesuatu yang haram, kecuali dalam keadaan terpaksa. Sedangkan terapi platelet rismasma bersifat kebutuhan untuk berhias. Hal ini tidak termasuk dalam keadaan darurat.